Apa masalahnya dulu ini Diwan? Masalah utama penelitian ini bagaimana kaderisasi dijalankan dengan sistematis melalui perencanaan, lalu organizing. Itu tujuannya. Apa masalahnya? Yang terjadi pada masalah kaderisasi pada organisasi kepemudaan. Masalahnya bagaimana organisasi itu dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Ya itu kan harapannya. Masalahnya apa? Realitas yang di lapangan apa? Masalah kaderisasi ini. Yang saya temukan sebelumnya ada kurangnya keaktifan dalam organisasi tersebut. Kurangnya keaktifan dalam pelaksanaan. Kurangnya keaktifan. Hanya itu. Maksudnya kalau kurangnya keaktifan ya udah tulis aja manajemen kurang keaktifan. Setebal ini ya. Lalu untuk sebagai Enggak ya yang diteliti loh, yang diteliti itu apa? Masalah kaderisasi ini apa? Pertanyaan saya simpel, mudah. Sama juga dengan yang sebelumnya. Permasalahan tradisi apa yang pertama? Permasalahan pengelolaan zakat yang kedua apa? Nah, nanti permasalahan kaderisasi apa yang membuat Anda ingin meneliti gitu loh. Sehingga itu adalah urgensinya nanti. karena penelitian saya berfokus pada manajemen kaderisasi, lalu memberikan kerangka yang sistematis dan melihat 4 fungsi Itu manajemen. melihat apa itu? Dengan kerangka tersebut saya dapat menganalisis kaderisasi bukan hanya dari kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari bagaimana kegiatan tersebut direncanakan, diorganisasikan, dijalankan, dan dievaluasi. Gak usah lihat HP, Simpan HP, coba disimpan HP ini. Maksud saya, ente kan sudah meneliti ya, Iwan ya. Artinya ini sudah Anda lakukan. Tadi deh ente dari jam 6 sampai sekarang ngapain aja? Tidur, bangun, makan. Ya. Nah, itu kan sudah dilakukan, paham ya. Nah, Anda kan sudah meneliti ini. Yang Anda temukan problematika terkait kaderisasi itu apa sih? Ingin melihat bagaimana kaderisasi itu dijalankan dengan baik. Masalahnya mas. Tadi kan salah satunya itu sudah dijelaskan kurang keaktifan. Nah, itu sudah salah satu masalahnya. Nah, masalah yang lainnya apa? Dari sebanyak ini yang aku bahas, dari setebal ini, apalagi masalahnya yang ditemukan? Seperti di bagian accounting juga pelaksanaan, pemanfaatan media digital itu belum sepenuhnya maksimal. Membahas media digital enggak? Di pelaksanaan Ya, maksudnya masalah kaderisasi ini apa loh? Oh, kaderisasi tidak tidak berjalan dengan baik karena ini gitu masalahnya, karena tidak ada senior yang mengarahkan. Itu misal hal-hal yang seperti itu yang ingin saya tahu gitu loh. Karena apa? Karena latar belakang masalah Anda ini itu banyak teori ya. Di latar belakang masalah sudah memasukkan teori, terus teori Gary Dessler lah segala macam, sehingga kabur Diwan, kabur masalahnya. Nah kalau masalahnya kabur kan urgensinya kan nggak ada ya gitu. Kenapa kita meneliti ini gitu. kalau urgensinya untuk melihat
bagaimana kaderisasi itu tidak gitu. Melihat bagaimana kaderisasi dijalankan karena PKS Muda ini terkenal kaderisasinya itu sangat terstruktur. Jadi itu pertanyaan lain. Kenapa memilih studi kasusnya adalah di PKS Muda Kota Depok? Cocok. Kenapa enggak PKB misalnya? Kenapa enggak jadi Nasdem? sebagai gambaran atau masukan dari untuk organisasi kebudayaan berbasis dakwah yang lain. Jadi ingin melihat bagaimana kaderisasi PKS itu dijalankan karena PKS itu terkenal strukturnya kaderisasinya itu sangat terstruktur dan bagus gitu. Buktinya apa? Buktinya seperti PKS Muda Partai PKS di Kota Depok memimpin kurang lebih 3 dekade dari 2004 hingga 2020 selama 3 dekade yaitu 15 tahun kurang lebih. Itu bukti dari terstrukturnya manajemen dari Partai PKS. Ya. Oke, nanti di latar belakang masalah diperbaiki ya mengenai problematikanya apa, fenomenanya apa. Nah, yang masalah ininya dikurang-kurangin tuh, yang teori-teorinya gitu. Jangan terlalu banyak, boleh. Ini kan sejumlah penelitian terdahulu mengenai kaderisasi, boleh kita mencantumkan, tapi jangan terlalu banyak sehingga mengaburkan yang lain. Berarti diringkas lagi Pak, isinya sama atau beda? Beda, dirunut dari misalnya dari fenomenanya, dari permasalahannya, ya kan, dari studi literaturnya, studi kasusnya, segala macam. Sehingga kalau kita menjelaskan ini, nah akan terunut tuh, akan paham, pembaca juga akan paham. Oh. Kemudian kita ke rumusan masalah. Rumusan masalah, fungsi, penerapan fungsi, pelaksanaan. Bedanya apa antara AB? Yang A itu pelaksanaan melalui fungsi POAC, lalu yang kedua itu sebagai upaya dalam penguatan dakwah. Upaya dalam menguatkan dakwah. Oke. Nomor C-nya Anda ini dua ya, dua pertanyaan sebenarnya. Mekanisme evaluasi dan juga faktor-faktor pendukung. Faktor internal dan eksternal. Iya. Kenapa digabung menjadi satu pertanyaan ini, dua pertanyaan ini? Harusnya di poin 4 ya Pak? Enggak, saya tanya kenapa seperti ini. Kemarin itu pas saya setelah sempro itu diarahkannya dari dosen pembimbing seperti itu. Jadi saya menulisnya seperti itu. Arahannya seperti apa? Ini rumusan masalah dibikin simpel 3 poin saja. Terus yang pertama fungsi dari POAC, lalu sebagai penguatan dakwah, lalu yang ketiga itu evaluasi dan faktor-faktor yang internal dan eksternal. Ya terlalu banyak itu. Nanti di ini deh, yang nomor 3 cukup pada faktor-faktor saja. Berarti evaluasi dihapus Pak? Iya. Baik. Oke, kita ke teori. Anda di sini mencantumkan teori ya, cuman tidak mencantumkan di teori ya, indikatornya. Gitu. Misalnya di manajemen ya, segala macam. Hanya mencantumkan, menjelaskan tentang pengertian, tapi tidak ada indikator. Dikatakan berencana seperti apa di dalam teori halaman 18, dikatakan
mengorganisasi seperti apa. Nah, itu kemudian harus dicantumkan indikator, walaupun nanti di bab 4 ada indikatornya, tapi di teori ini juga harus ada supaya selaras gitu ya. Begitupun dengan konsep kaderisasi, harus kemudian ada indikator sebagai alat ukur kita untuk menganalisis sesuai tidak ya antara teori indikatornya dengan temuan di lapangan. Kemudian juga teori yang terakhir apa tadi? Setelah kaderisasi ada tiga ya. Nah, nah ini juga nih. Berbasis dakwah itu indikatornya apa? Nah, itu juga nanti dicantumkan. Ada 4 Pak. Oke. Nah, di kerangka pemikiran harusnya seperti apa sih kerangka pemikiran? Nanti malah ujungnya ini adalah efektivitas kaderisasi. Iya. Harusnya kan ujungnya kan ada penguatan dakwah. Penguatan efektivitas kaderisasi kan sebagai penguatan dakwah juga Pak. Kalau misalnya jadi manajemen kaderisasi itu adalah inputnya ya. Iya. Prosesnya adalah POAC. Iya. Baru kemudian outputnya adalah penguatan dakwah. Iya, begitu cara kerangka konseptual, ada inputnya, ada prosesnya, kemudian ada output yang dihasilkan. Nah, ini ujung judulmu kan berbasis dakwah. Berarti kan ujungnya kan outputnya harus pada penguatan dakwah, bukan efektivitas. Kaderisasi adalah inputnya. Kemudian di tengah-tengah adalah proses, itu namanya proses atau POAC. Hasilnya adalah penguatan dakwah. Itu. Oke, yang terakhir deh saya mau nih di hasil ini kan banyak ya. Ini nanti dipisah antara hasil dan pembahasan ya, supaya kemudian bisa membedakan ini temuan. Ini kemudian hasil penelitian. Iya, ini hasil penelitian atau temuan, wawancara segala macam. Lalu kemudian ini hasil pembahasan kaitannya dengan indikator tadi, dengan teori, dengan penelitian terdahulu yang relevan. Nah, seperti apa? Ini kan masih digabungkan. Iya. Saya ngikutin buku panduan digabung Pak. Ya. Nah, saya nanti minta ini dipisah nih di bab 4-nya hasilnya dulu. Wawancara, observasi, dokumentasi, baru pembahasan. Di subbab selanjutnya pembahasan juga 3 ya. Baik Pak. Merujuk pada rumusan masalah. Baik. Gitu supaya lebih sistematis bacanya. Siapa? Karena ada beberapa halaman yang tidak ada wawancaranya, kayak faktor pendukung. Itu nggak ada hasil footnote dari informannya segala macam di halaman 157. Itu kosong tuh, jadi kan nggak ketahuan nih ini mana temuan, mana kemudian pembahasan. Oke, mungkin itu saja, silakan ditambahkan. Hasil. Mas Diwan. Ya. Jadi dari Kristianto ini ya, yang saya temukan memang banyak hal ya, yang dibahas di sini. Tadi sudah dibahas dari mulai rumusan masalahnya, juga ada yang double. Memang sebenarnya tidak masalah, tapi itu terlalu banyak nanti yang dibahasnya. Akhirnya ya seperti ini hasilnya, sangat banyak gitu kan. Oke, pertanyaan dari saya, ini kan di pembahasan tentang controlling bagian bab 4, Mas. Iya. Coba dibuka dulu bab 4 bagian controlling.
Di situ disebutkan bahwa faktor keberhasilan dari kader PKS ini diukur dari aspek spiritual, ibadah, wajib dan sunnah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara divisi pengembangan internal ini secara objektif mengukur peningkatan spiritual? Padahal ya, aspek kayak seperti akhlak, spiritual itu susah buat diukur. Dilihat dari seberapa sering kita, misalnya contoh kita lagi ada acara atau apa, lalu terus dilihat yang misalnya sholat dulu ya, nanti ada yang tiba-tiba malas untuk sholat, putar-putaran aja, nah itu bisa diukur dari itu. Nanti ketahuannya bagaimana? Ketahuannya yang malas itu. Kelihatan dari itu Pak, dari misalnya ajakan sholat atau ajakan untuk misalnya liko jarang masuk, seperti itu Pak. Misalnya ada liko setiap pekan, di dalam 1 bulan hanya orang ini hanya 1 kali masuk dalam 1 bulan. Ada absennya? Ada. Kelihatan dari grup WhatsApp juga ada Pak. Itu yang sepertinya masalah akhlak dan spiritual itu susah Iya, diukur. Susah diketahui. Oke. Untuk yang selanjutnya, ini dari wawancara ya. Yang saya baca ini ada ketua umum, sekjen, humas, ketua DPD, dan 1 kader yang aktif. Ya. Apakah mewawancarai 1 kader yang aktif ini cukup untuk menjawab skripsi antum ini? Padahal kalau menurut saya yang harus dibanyakin wawancara itu adalah kadernya. Dan bukan hanya kader yang aktif, tapi yang keluar juga, yang pemalas juga. Itu jadi nanti seimbang. Ya. Kader baru atau kader lama? Semuanya. Jadi dipilih. Ya, misalkan kader aktif yang senior atau yang junior itu berapa orang. Terus kader yang keluar itu diwawancara juga. Kan nanti bakal ketahuan di situ masalahnya kenapa. Kalau hanya mewawancarai 1 kader aktif, tahunya kita yang bagusnya saja. Iya. Tapi kalau Mas Diwan mewawancarai kader yang keluar misalkan atau yang kena masalah, nah di situ baru nanti ketahuan. Jadi nanti seimbang hasilnya. Gitu. Ya, berarti saran saya nanti tambah untuk narasumbernya. Terserah Mas Diwan. Yang penting kader. Kader. Baik itu yang senior, yang junior, mau berapa orang terserah. Terus nanti yang keluar, ya, di situ nanti ditanyakan biar lebih seimbang hasilnya. Selanjutnya untuk masalah penulisan, nanti untuk abstrak ditambahin abstrak Inggrisnya. Jadi bukan hanya abstrak bahasa Indonesia, tapi abstrak dalam bahasa Inggris. Sesuai dengan buku panduan. Terus di bab 1 itu ada kajian terdahulu yang relevan. Itu kajian apa penelitian dalam buku panduan? Punya buku panduan? Punya Pak. Dicek dibuka. Bab 1 pendahuluan. Bagian penelitian terdahulu apa kajian terdahulu? Penelitian. Nah itu nanti diperbaiki. Selanjutnya dibuka halaman 1. Berbarengan dibuka juga halaman 16.
Halaman 1 dengan halaman 16. Ya Pak. Ya. Yang footnote nomor 1 di situ Robert W. Hefner. Itu sudah benar. Betul. Lihat di halaman 16 footnote nomor 28. Robert. Seharusnya apa? Kalau dalam buku panduan Judulnya singkatan. lebih singkat Lebih singkat. ya. Dari mulai nama akhir berarti kan Hefner ya. Terus judul, Nama akhir. sama halaman. Cukup itu saja. Ya, jadi kalau misalkan penulisan yang kedua itu tidak boleh lengkap lagi. Saya kira itu dalam satu halaman Pak. Ya, tidak boleh. Ya, Saya kira ketentuan tersebut untuk dalam satu halaman. dalam semuanya, Oh, dalam bukan dalam semuanya. satu halaman. Baik Pak. Gitu, ya. Karena sudah dituliskan sebelumnya. Siap Pak. Oke, selanjutnya. Itu juga sama ya untuk penomoran halaman. Jadi di bab 1 itu kan nomor satunya di bawah tengah. Nah, yang halaman keduanya nanti pindah ke atas kanan. Ya, semuanya itu. Dan sampai seterusnya Pak. Kecuali yang awal bab. Kan nanti bab 2 nih dilihat awal bab 2 halaman berapa? Iya iya iya. Bab 2. Kok tidak ada halamannya? Oh iya, udah lama. Halaman 15 Pak harusnya. 15 di bawah, nanti 16-nya pindah kanan atas. Sampai akhir bab. Ya pokoknya tiap awal bab Iya, di tengah, ya sampai akhir bab baru di kanan atas. Awal bab nanti di tengah. Kanan atas, awal bab, tengah lagi, gitu aja terus. Ya. Oke. Pokoknya nanti yang sekiranya kurang penting dikurangi saja ya, biar nggak terlalu kebanyakan. Sudah, itu saja. Terima kasih Pak. Ya.